Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melakukan pembuatan tugas demonstrasi kontekstual yang mana eh, Bu Devi Liarni sebagai coach dan Ibu Peggy Amriani sebagai coachi dan saya sendiri sebagai pemantau. Kepada Ibu Devi Liarni kita persilahkan. Baik, terima kasih Bu Elia. Kita mulai ya Bu Peggy. Sip. Oke, Bu. Assalamualaikum Bu Peggy. Waalaikumsalam, Bu Devi. Bagaimana kabar Bu Peggy hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Ibu Devi sendiri kabarnya? Alhamdulillah saya baik sekali Bu Peggy. Oh iya, Bu Peggy, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar nggak? Iya, boleh nih Bu. Saya lagi ada waktu, lagi santai juga sih. Boleh? Baguslah kita punya waktu ya. Kira-kira 15 menit kita mau ngobrol dulu. Kira-kira Bu Peggy apa nih eh, yang ada di dalam pikiran Bu Peggy sekarang, kira-kira ada masalah nggak? Saya lihat dari wajahnya ini ada yang tersimpan kayaknya dari senyumannya ini. Oke. Iya sih sebenarnya Bu, kalau boleh jujur gitu ya, kalau masalah di sekolah, kita pasti ada rutinitas setiap hari maupun di rumah. Cuman beberapa hari ini saya kayak lagi ada masalah yang fokus gitu ya untuk saya mau carikan solusi gitu. Jadi kayak ada beban pikiran gitu Bu. Jadi ada beban pikiran ya, Bu Peggy yang sedang dipikirkan sekarang, terus Bu Peggy ingin menemukan solusinya, begitu ya Bu Peggy. Heeh. Oke Bu Peggy, mungkin pada saat ini Bu Peggy bisa bercerita, berbagi cerita sama saya. Mudah-mudahan dengan berbagi cerita ini Bu Peggy menemukan solusi dari pikirannya tadi. Kira-kira Bu Peggy, apa sih permasalahan yang Bu Peggy hadapi sekarang, bisa Bu Peggy ceritakan? Iya, begini Bu, salah seorang dari siswa saya ini Mhm, sering tidak hadir ke sekolah alias bolos gitu ya. Nah, mhm. kadang-kadang saya mikir nih, kenapa ya anak ini sering tidak hadir ke sekolah, seperti itu Bu. Oh iya, berarti Bu Peggy sedang memikirkan siswanya, ada salah seorang siswa yang sering bolos ke sekolah ya Bu Peggy. Ya. Oh, kira-kira Bu Peggy, apa yang sudah Ibu Peggy lakukan untuk mengatasi permasalahan ini terhadap siswanya? Oke, kemarin saya sudah 3 kali melakukan pemanggilan secara pribadi. Saya minta dia menemui saya ke ruang, BK agar lebih leluasa bercerita, kira-kira kendalanya kenapa, Ananda ini sering bolos ke sekolah, Bu. Cuman udah 3 kali melakukan pemanggilan. Mhm. Sudah 3 kali ya Bu Peggy melakukan pemanggilan terhadap siswanya ya, Iya. dan bertanya apa penyebab sehingga siswa ini sering bolos. Oh, kira-kira Bu Peggy, apa alasan dari siswa ini setelah Bu Peggy cari tahu terhadap siswanya? Sebenarnya anak ini kalau kita berbicara fokus dengan anak ini, kadang dia tuh pandangannya kemana-mana gitu, Bu. Jadi, Mhm. susah sekali kita mengajak dia untuk benar-benar bisa menceritakan alasannya kenapa, dia tidak hadir ke sekolah, alasan yang jujur ya, karena dia selalu mencoba, menjawab hal-hal lain gitu Bu, yang di luar konteks yang terkadang kita juga nggak bisa terima, kadang-kadang bilang, "Ketiduran Bu," seperti itu. Kadang sebagai guru kita juga berpikir kan pastilah anak ini, orang tuanya membangunkan pagi hari untuk berangkat ke sekolah gitu. Jadi, alasannya tuh ngantuk Bu, apa, telat, seperti itu biasanya Bu.
Oh iya, berarti siswanya ini, kalau dalam pandangan Bu Peggy, kurang, menjawab dengan, kurang tepat ya, kurang, alasannya ya, begitu? Iya, kurang Tidak bisa menggali alasan yang mhm, sebenarnya, seperti itu, Bu. iya iya. Berarti seperti dibuat-buat lah ya jawabannya, begitu ya, Bu Peggy? Iya, heeh. Oke. Eee, Sejauh ini Bu Peggy kalau kita lihat ini kira-kira Bu Peggy di level berapa ini permasalahan anak ini di kelas ini? Oh, untuk level gitu ya, Bu, ini kan karena kehadirannya tuh sangat minim. Mhm. Kadang-kadang saya persentase mencoba kehadiran anak ini cuma 20%. Jadi kalau kita lihat levelnya itu rendah sekali, mungkin di level 2 mungkin, Bu. Gitu yang level 2 ya Bu Peggy ya? Ya. Terlalu rendah sekali karena sering bolos ini mungkin ya Bu Peggy? Iya, heeh. Oke. Baik Bu Peggy, kira-kira setelah nanti, kita berbincang-bincang ini terus mungkin ada usaha kira-kira yang, akan Ibu Peggy, apakan, rencanakan ya untuk memotivasi kembali anak ini agar dia tidak bolos lagi Bu Peggy, kira-kira level berapa yang ingin Ibu Peggy capai? Untuk minimal kehadiran agar anak ini bisa mengikuti ujian akhir semester, kita kan punya aturan sendiri Bu di sekolah. Mhm. Jadi paling minimal kan 80% kehadiran. Jadi saya memang ingin sekali siswa saya ini bisa hadir ke sekolah. Paling tidak sampai kehadirannya 80%, berarti itu berada pada level 8 Bu. Level 8 ya, 80% ya, Bu Peggy. Kenapa nih alasannya Bu Peggy, kenapa nggak langsung level 10 gitu? Karena untuk perubahan secara tiba-tiba mungkin itu suatu hal yang, agak muluk-muluk kalau saya pikirkan, Iya, terlalu sempurna gitu dia sampai setiap hari. Setidak-tidaknya memang ada progres, dari level 2 meningkat terus, iya iya. tapi tentu kita punya batas minimal juga untuk, syarat kehadiran dari siswa ini, untuk mengikuti ujian akhir semester gitu, Bu. Oke, ya berarti Bu Peggy kita punya limit masing-masing ya Iya. di sekolah untuk mencapai kehadiran siswa ini. Jadi, mungkin 80% dulu yang bisa Ibu Peggy, capai nanti ya. Iya. Kira-kira Bu Peggy, apa, solusi Bu Peggy, untuk memotivasi kembali ini siswa ini ke depannya untuk dalam waktu singkat ini Bu Peggy? Oke, kalau melakukan pemanggilan terhadap siswanya sendiri, saya sudah melakukan pembinaan sebanyak 3 kali gitu ya, Bu. Kemudian Mhm. dengan orang tua juga sudah pernah dipanggil, udah 2 kali pemanggilan. Mhm. Rasanya saya ingin, bertemu kembali dengan orang tuanya terkait dengan proses ujian yang harus diikuti oleh anak ini agar bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya. Jikalau anak ini tidak mengikuti ujian, rasanya ini kan kondisi yang sangat-sangat minim untuk diperjuangkan agar tetap bisa bersekolah, seperti itu, Bu. Oke, berarti, rencana yang ke depannya mungkin yang rencana cepatnya ya Bu Peggy ya, Iya, supaya anak ini termotivasi lagi sekolah, mendatangi orang tuanya ya Bu Peggy. iya, Bu. Eee, Kira-kira Bu Peggy, bisa sendiri atau butuh bantuan nih Bu Peggy, supaya, Bu Peggy, ini bisa menemui orang tuanya agar berhasil ini rencananya? Saya berharap, bisa didampingi juga oleh guru BK ketika mengunjungi rumah siswa kita ini. Karena Mhm. secara psikologis tentu guru BK memiliki, eee, instrumen tersendiri untuk bisa menggali apa alasan yang sebenarnya yang menjadikan kendala bagi siswa kita tidak hadir ke sekolah. Kemudian saya juga ingin sekali menggali bagaimana anak ini bisa memunculkan kesadaran dirinya untuk hadir ke sekolah. Jadi motivasi intrinsiknya seperti itu, bukan karena, paksaan dari orang tua atau bujukan dari ibu gurunya, tetapi memang itu muncul sendiri dari siswa ini untuk bisa hadir ke sekolah, Bu. Mhm.
Oke, berarti Bu Peggy ini akan membawa guru BK ya untuk mendampingi Bu Peggy menemui orang tuanya agar rencana Bu Peggy ini bisa berhasil memotivasi kembali siswa Bu Peggy dan menimbulkan rasa kesadaran diri dari siswanya sendiri ya Bu Peggy. Iya, betul sekali, Bu. Sekali Bu Peggy, bagus sekali rencananya. Kira-kira Bu Peggy kapan ini rencananya dilaksanakan ini Bu Peggy? Karena target kita anak ini bisa mengikuti ujian akhir semester, jadi harus segera saya kunjungi ke rumahnya. Paling lambat 3 hari ke depan saya sudah bisa melaksanakan kunjungan rumah bersama guru BK ke rumah anak ini, Bu, untuk bertemu juga dengan kedua orang tuanya. Iya, bagus sekali ya Bu Peggy, karena sebentar lagi ujian ya Bu Peggy ya. Ya. Jadi rencana Bu Peggy 3 hari lagi ya Bu Peggy datang ke rumah orang tua anak ini bersama Ibu BK ya Bu Peggy. Oke Bu Peggy, mudah-mudahan rencananya Bu Peggy ini berhasil ya kembali mengajak siswa ini untuk termotivasi lagi untuk datang ke sekolah dan tidak lagi bolos ya Bu Peggy. Oke, baik Bu. Iya. Mungkin ada alternatif lain Bu Peggy untuk lebih meyakinkan anak ini, ada alternatif lain nggak yang ingin Bu Peggy ajak misalnya? Kalau untuk kunjungan ke rumah, saya memang sudah bersepakat membuat janji dengan guru BK. Namun di luar itu, saya juga butuh penguatan dari Bapak Kepala Sekolah untuk meyakinkan kepada kedua orang tua anak kita ini untuk benar-benar bisa membimbing, baik itu dari di rumah, bagaimana mempersiapkan anak ini dari rumah. Tentu Bu, kadang anak kita ini bangunnya terlambat sehingga terlambat ke sekolah gitu ya. Jadi memang kondisinya tuh dari malam, saya ingin ada kontrol orang tua terhadap penggunaan HP. Banyak dari anak kita memegang HP sampai hingga larut malam gitu, kadang sampai dini hari. Nah, kondisi yang seperti ini tentu akan mengurangi atau menggeser jam tidur dari anak kita. Ketika jam tidurnya bergeser, tentu dia tidak akan bisa terbangun di pagi hari untuk bisa hadir ke sekolah tepat waktu. Oke, sangat bagus sekali ya Bu Peggy. Tentu sangat kita butuhkan penguatan dari kepala sekolah ya untuk menemui orang tua ya, dari siswa ini agar bisa mengontrol dari rumah ya Bu Peggy ya. Siswa kita agar bisa mengatasi atau mengontrol siswanya anaknya untuk tidak bermain game terlalu lama ya sehingga tersitalah waktu istirahat anak ini sehingga dia tidak dapat bangun pagi hari ya Bu Peggy. Iya, betul sekali Bu. Iya, bagus sekali. Baiklah Bu Peggy, tak terasa ini waktu kita sudah lebih 15 menit mungkin ya kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan nanti saya tunggu ya Bu Peggy karena kata Bu Peggy tadi 3 hari lagi Bu Peggy akan menemui orang tua siswa ini. Saya akan tunggu 3 hari lagi Bu Peggy apa cerita dan bagaimana hasil dari rencana Bu Peggy ini. Kita bisa bincang-bincang lagi nanti. Oke, baik Bu. Saya juga senang sebenarnya bisa berbagi cerita, kemudian menemukan solusi dari percakapan kita pada pagi hari ini. Iya, bagus sekali Bu Peggy. Ya, dari bincang-bincang kita hari ini, kira-kira apa itu kesimpulan yang dapat Ibu Peggy ambil? Langkah segera yang bisa saya lakukan, melakukan kunjungan rumah bersama guru BK untuk mengetahui kondisi sebenarnya anak kita ini. Kemudian yang kedua saya butuh penguatan dari kepala sekolah kepada orang tua agar benar-benar menyadari dan bisa membimbing anak kita ini untuk bisa hadir setiap hari ke sekolah. Iya.
Alhamdulillah ya Bu Peggy, dengan bincang-bincang ini Bu Peggy sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu Peggy pikirkan tadi ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan terlaksana dan tercapai dengan sesuai yang Bu Peggy harapkan. Baik Bu Peggy, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari pelatihan coaching kita. Saya akan memberikan hasil dari pantauan saya, yaitu kepada Ibu Devi sebagai coach. Tadi Ibu Devi nampak sekali ada bersikap santai, kemudian tidak ada perasaan seperti terburu-buru. Bu Devi menyampaikan atau bersabar menunggu jawaban dari coach. Kemudian Bu Devi pun sudah melakukan alur tirta, yaitu hadir penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Devi pun mampu menyambut kata kunci dari yang telah disampaikan oleh Koci, sehingga antara Bu Devi dengan Bu Peggy terjalinlah suatu percakapan yang saling menyambung sahutan, sehingga tercapai apa tujuan dari percakapan yang dilakukan. Kemudian Bu Devi juga mampu memancing Koci untuk memunculkan ide-ide baru untuk berpikir lebih terbuka, sehingga Bu Peggy pun mudah menangkap apa yang telah disampaikan oleh Bu Devi. Kemudian dari permasalahan yang terlihat tadi, Bu Devi tidak ada sama sekali terlihat melakukan pemotongan kata dari Bu Peggy. Artinya Bu Peggy menyampaikan apa yang semuanya, setelah itu baru Bu Devi menyambut dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Kemudian untuk Koci, yaitu Ibu Peggy, mampu memberikan kiat-kiat dan gagasan langsung, kemudian mampu untuk menyambut langsung apa yang telah diajukan pertanyaan oleh Bu Devi. Kemudian Bu Devi, kalau boleh Bu Peggy, kalau boleh saran, Bu Peggy ini sepertinya sedikit bahasa tubuhnya kurang digerakkan. Akan lebih bagus kalau bahasa tubuh kita diikut sertakan, sehingga tidak terlihat seperti pertemuan yang terlalu resmi. Oh iya. Demikianlah kita akhiri lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.